masih memberikan kenikmatannya kepada kita semua dengan nikmat Islam dan iman dan juga nikmat kesempatan yang mana salah satunya kita bisa berkumpul bersilaturahmi pada kesempatan hari ini walaupun eh, lewat daring ya, seperti itu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kegiatan-kegiatan yang terkhusus di kegiatan tahfiz di pesantren Al-Minhaj Damansari ini. Secara umum ada tiga kegiatan yang dilaksanakan untuk anak-anak, terutama anak-anak SMP di Al-Minhaj Damansari ini, terkhusus di program tahfiz. Yang mana yang pertama tadi berkaitan dengan program matrikulasi Al-Quran, kemudian yang kedua berkaitan dengan kegiatan halakoh, baik halakoh di kelas, dan yang ketiga masih berkaitan dengan halakoh, adapun untuk tepatnya di masjid seperti itu. Untuk yang pertama berkaitan dengan kegiatan matrikulasi, yang mana sebelumnya mungkin kita juga sudah mengetahui bersama bahwasannya untuk kegiatan matrikulasi ini yang sejatinya kita akan laksanakan di awal bulan Juli ya, dari tanggal 1 maupun sampai tanggal 13 Juli 2024 seperti itu. Qadarullah udah karena ada beberapa kendala ya dan ada lain hal. Jadi untuk kegiatan matrikulasi tahun ini kami tiadakan, dan bukan berarti juga kami tidak diganti dengan program yang lain seperti itu. Adapun untuk program sebagai penggantinya dari kegiatan matrikulasi itu yaitu kami akan masukkan kegiatan matrikulasi ini ke dalam kegiatan KBM tahfiz, yang mana Bapak atau Abu dan Umu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwasanya di sini itu ada dua kegiatan yang berkaitan dengan Al-Quran, yang namanya hafalan dan juga yang namanya pelajaran ya, baik secara teori maupun praktek seperti itu. Yang pertama tadi berkaitan dengan program matrikulasi tadi yang sebagaimana kami sampaikan di awal, yang sejatinya tanggal 1 sampai tanggal 12 Juli, insya Allah nanti akan kami alihkan di kegiatan KBM reguler. Yang mana insya Allah nanti ketika anak-anak sudah datang ke pesantren ini, maka untuk santri kelas 7 baik yang matrikulasi maupun yang non matrikulasi, mereka nanti ada yang namanya kegiatan halakoh di kelas, yang mana setiap harinya mereka nanti akan melaksanakan atau melangsungkan halakoh setiap harinya itu dengan waktu 120 menit atau 2 jam kurang lebih. Dan dalam sepekan kegiatan itu berlangsung selama 5 hari atau 4 hari apa ya, dari hari Senin sampai hari Jumat insya Allah seperti itu. Kemudian itu sebagai pengganti dari kegiatan matrikulasi Al-Quran. Dan itu juga kegiatan program yang dilaksanakan di kelas seperti itu ya. Adapun nanti untuk pengampu dari kegiatan halakoh ini sudah kami ini juga sudah kami buatkan, yang mana masing-masing pengampu ini yaitu nanti akan diamanai oleh masing-masing walas seperti itu ya. Itu secara umum. Kemudian juga untuk sebagai tambahannya lagi, ya, juga ada yang namanya kegiatan halakoh, halakoh di masjid seperti itu. Yang mana kegiatan halakoh masjid di masjid ini merupakan kegiatan rutinitas santri ya, baik yang di SMP maupun di SMA, yang mana kegiatan ini berlangsung dari hari Senin sampai hari Jumat dengan durasi waktu yang pertama ba'da subuh sampai jam 5.30 seperti itu.
atau kadang menyesuaikan. Dan biasanya rata-rata durasinya itu hampir 50 menit seperti itu, 50 sampai 60 menit. Kemudian kegiatan sore hari digunakan untuk kegiatan murojaah. Yang murojaah ini dipergunakan untuk mengulangi hafalan yang anak-anak sudah setorkan di pagi hari seperti itu. Dan ini berlangsung dari setelah sholat asar sampai kurang lebih 45 menit sampai 50 menit seperti itu. Kemudian malam juga sama ada yang namanya kegiatan halakoh yang ini juga diadakan dari selesai sholat maghrib sampai 50 sampai 60 menit seperti itu. Jadi secara umum untuk kegiatan tahfiz Al-Quran di pesantren Al-Minhaj ini ada dua kegiatan ya. Yang pertama bersifat halakoh reguler, yang kedua bersifat halakoh non reguler. Yang mana di sananya juga kita eh, mengajarkan kepada anak itu pelajaran tahsin dan tajwid seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak-anak itu bisa mengamalkan dan bisa memahami apa yang mereka baca dan apa yang mereka hafalkan. Kemudian untuk target hafalan ya yang kita targetkan di pesantren Al-Minhaj ini yaitu untuk kelas 7 ya, baik yang matrikulasi maupun non matrikulasi. Baik di sini akan saya sampaikan ya berkaitan dengan target ya hafalan atau target setoran santri di pesantren Al-Minhaj Taman Sari ini. Baik. Yang pertama untuk kelas 7 atau juga untuk santri yang matrikulasi dan yang non matrikulasi di sini kita rincikan untuk target setoran per hari yaitu santri ya semua santri baik banin maupun banat menyetorkan dengan minimal 5 atau 6 baris per satu kali setoran seperti itu. Kemudian untuk target kanan yaitu anak-anak bisa menyetorkan satu lembar atau dua halaman dari Al-Quran yang sudah ditentukan seperti itu. Kemudian untuk per bulan target minimal 4 lembar atau 8 halaman. Atau kalau kita lihat di Al-Quran minimal itu kurang lebih setengah juz ya, setengah juz kurang satu lembar seperti itu. Kemudian untuk per semester, jadi para santri diharapkan bisa menghafal satu setengah juz Al-Quran. Kemudian untuk per tahun bisa menghafal dengan minimal 2,5 juz atau 50 halaman seperti itu. Itu untuk target anak-anak kelas 7 ya seperti itu. Adapun untuk yang matrikulasi maupun yang non matrikulasi tadi kita sampaikan semua bahwasanya untuk yang matrikulasi itu ada pengecualian ya. Kenapa? Karena yang sebelum-sebelumnya itu kami gunakan setengah tahun itu buat perbaikan bacaan, yang mana otomatis itu akan mempengaruhi kepada kualitas hafalan. Dan yang tahun-tahun sebelumnya, anak-anak matrikulasi itu kami beri yang namanya rukhsah atau keringanan dalam menghafal seperti itu. Maka untuk tahun ini juga seperti itu, kami tetap memberikan keringanan atau memberikan rukhsah kepada anak-anak yang matrikulasi yang mana tujuan ini agar ke depannya anak-anak itu ketika perbaikan bacaannya sudah bagus, sudah standar, terutama di makhraj dan tajwidnya, maka nanti ketika mereka sudah siap menghafal akan mudah dan akan mencapai target yang maksimal seperti itu. Adapun secara umum untuk urutan setoran hafalan di SMP Al-Minhaj ini kelas 7 dari juz 30 sampai juz 29 dari surat Anas dan seterusnya seperti itu ya. Dari surat Al-Mulk, dari surat Al-Mursalah dan seterusnya seperti itu.
Kemudian untuk kelas 8 dari juz 28 sampai juz 27. Sama. Jadi kita mengambilnya dari ke belakang terus-terus seperti itu. Untuk di kelas 9 eh, setoran dari juz 26 sampai juz 1. Itu secara umum, secara gambaran umum untuk kegiatan tahfiz Al-Quran dan juga target setoran hafalan Al-Quran. Adapun tadi kita sampaikan kembali, untuk program matrikulasi kami berikan yang namanya keringanan. Itu mereka selama 3 tahun di sini eh, agar bisa menyetorkan hafalan 5 juz dari Al-Quran dari juz 30 sampai juz 26. Mungkin juga sebelum saya tutup juga ingin menyampaikan kembali juga Abu dan Umu ya berkaitan dengan target. Kalau mungkin kita lihat target ya target untuk hafalan anak-anak dari tahun ke belakang alhamdulillah kalau untuk tahun ini kami sampaikan ya target anak-anak yang tahun kemarin yang bulan ini baru lulus kelas 9 sekarang itu alhamdulillah kalau dari target di atas 99% seperti itu. Alhamdulillah mereka rata-rata sampai target seperti itu ya. Tadi dengan minimal setoran 5 juz Al-Quran dengan bacaan baik dan benar. Sesuai dengan makhraj dan sifatnya atau sesuai dengan makhraj dan tajwidnya seperti itu. Itu untuk urutan setoran hafalan di SMP Al-Minhaj Taman Sari seperti itu. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila nanti ada pertanyaan yang belum dipahami atau yang lainnya nanti bisa disampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, jazakallah khairan kepada Ustadz Ramadan SPD yang telah memaparkan program matrikulasi atau penggantinya juga dan juga target-target hafalan. Tadi ada beberapa pertanyaan, nanti kita akhirkan. Apa beda matrikulasi dan non matrikulasi? Silakan nanti yang ingin bertanya bisa ditulis. Nanti kita akan sampaikan pertanyaan-pertanyaan di akhir sesi. Baik, berpindah ke acara berikutnya untuk pemaparan sosialisasi program Beki. Baik, akan kami sampaikan program Beki. Sebentar. Sebentar kami tampilkan terlebih dahulu. Baik. Program Beki singkatannya dari Baitul Quran. Program tahun 2024 mohon disimak secara seksama walaupun sudah kami share. Ada beberapa yang wapri menanyakan tentang proses pendaftaran dan lain sebagainya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan coba menjelaskannya. Sejarah singkat dari Beki itu adalah salah satu program khusus bidang tahfidzul Quran di bawah program pendidikan jenjang SMP yang resmi dibuka pada tahun 2018-2019. Ini yang putri dengan berfokus pada hafalan Al-Quran 30 juz selama 2 tahun 6 bulan. Nah, sekarang 2 tahun 6 bulan. Di awal-awal kita coba 2 tahun. Ini ada 6 bulan karena untuk mengikuti proses ujian-ujian yang diadakan di Diknas. Walaupun mereka menghafal, tapi ujiannya nanti ikut juga yang untuk Permendikbud atau dari dinas juga mereka ikut. Jadi ada 4 kali dalam 1 tahun. Nah itu yang menjadikan prosesnya agak lama, agak panjang. Jadi 2 tahun 6 bulan.
Kuota perangkatan, kuotanya hanya sebanyak 10 santriwati saja. Sudah maksimal 10 santri. Putri, ini program untuk tahun ini untuk putri. Untuk putranya belum bisa kita buka karena keterbatasan tempat. Walaupun permintaannya sudah sangat banyak sekali, sudah lama. Qadarullah, masya fa'al, kita masih membutuhkan tempat, asrama dan kelasnya belum ada. Itu kuotanya 10 santriwati. Kemudian visi misinya menumbuhkan generasi hafizah yang robbani, intelek dan mandiri. Misinya mendidik hafizah Quran melalui penanaman 3T, tajwid, tahsin, juga tahfidz. Nah, ini dengan nanti mas'ulahnya. Misinya membekali santriwati hafizah dengan bahasa Arab dan ilmu syar'i sesuai dengan para pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. 3, menumbuhkan kemandirian dan berakhlakul karimah. Program unggulannya yaitu hafal 30 juz. Kemudian bahasa Arab dan ulum syariah, juga kemandirian dan berwawasan global. Kemudian kurikulumnya jenjang pendidikan program selama 3 tahun di BQ. Jadi dari kelas 7 sampai kelas 9. Hafizah dengan target hafalan 30 juz selama 2 tahun 6 bulan dan 6 bulan untuk pelajaran tematik. Jadi 2 tahun 6 bulan di semester kedua kelas 9 itu baru kita kenalkan pelajaran tematik. Pelajaran bahasa Inggris, matematika yang umumnya semua. Kemudian kurikulum ulum syar'i dan bahasa Arab. Indikator keberhasilan program dalam 2 tahun 6 bulan dapat mendidik santri atau santriwati dengan hafalan 30 juz dan tahun ketiga semester 2 dipergunakan untuk murojaah dan pendalaman materi tematik. Kemudian terwujudnya program unggulan dengan konsep pembelajaran fokus hafalan 30 juz. Jadi Beki ini benar-benar fokus setiap harinya menghafal Al-Quran. Santriwati mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai keislaman dan mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab dasar. Kemudian persyaratannya. Yang pertama, mengisi formulir kesediaan mengikuti program sampai selesai. Ini ada di belakang ya, yang berminat nanti di belakang silakan diisi. Yang kedua, kemampuan mampu membaca Al-Quran dengan kaidah yang benar. Ini sesuai dengan ilmu tajwid. Kemudian selanjutnya lolos tes seleksi kekuatan hafalan. Nah, ini ditanyakan kemarin. Jadi tes seleksinya itu datang ke sini dengan pengampunya. Hari Sabtu nanti jadwalnya. Jadwalnya ada, nanti kita share di belakang. Mempunyai keinginan yang kuat untuk menghatamkan Al-Quran 30 juz, kemudian berakhlak mulia dan siap untuk dibina. Nah, ini dia jadwal pendaftarannya. Pendaftarannya sudah dimulai ketika kita share. Kita share ini dari tanggal 13 sampai 21 Juni. 21 Juni itu hari Jumat. Jadi mulai hari ini masih ada waktu 4 hari atau 3 hari untuk mendaftar. Kemudian nanti seleksinya, ini santriwati yang dinyatakan lulus ketika tes Al-Quran di PPDB. Yang tadinya mau masuk matrikulasi, ini tidak bisa masuk program Baitul Quran. Kemudian ada tes kekuatan hafalannya di sini 22 Juni 2024 jam 9 sampai selesai. Nah, ini bagaimana yang lolos, yang santri dinyatakan lolos tes kekuatan hafalan apabila mampu menghafal 1 halaman dengan durasi maksimal 1 jam. Lolos apabila 1 jam diberikan waktu mampu menghafal satu halaman. Dan 1 halamannya nanti ini yang menentukannya adalah bagian pengujinya. Kemudian tanggal 25 pengumuman hasil tes. Jadi ini cepat sekali maraton ini. Dari sekarang sudah mulai pendaftaran, kemudian 21 Juni ditutup pendaftaran, 22 Juninya tes kekuatan hafalan datang ke pesantren, itu hari Sabtu. Kemudian jelang 3 harinya ada pengumuman hasil tesnya. Kemudian tanggal 26-nya MOU program BEKI, penandatanganan kesepahaman antara orang tua dan pesantren. Nanti ada formatnya di bawah. Kemudian mulai belajarnya 22 Juli 2024. Sama dengan santri yang baru dan yang lama.
Adapun kedatangan tetap tadi tanggal 14 Juli, kemudian mengikuti MPLS juga. Santri Beki mengikuti program MPLS, akan tetapi setelah 22 Juli baru akan dipisahkan untuk program Baitul Quran dengan kurikulum tersendiri. Nah, ini surat pernyataan kesanggupannya MOU-nya mengikuti program Baitul Quran. Oh, dan juga untuk Becky ini tambahan, dia juga sama akan mendapatkan ijazah dari Diknas. Jadi dapat ijazah pesantren, dapat ijazah Diknas, dapat sertifikat hafal 30 juz Al-Quran. Demikian yang bisa kami sampaikan sekilas tentang Becky, dan ini sudah di-share beberapa hari ke belakang. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan silakan bisa disampaikan. Kita berlanjut lagi kepada program selanjutnya adalah tentang kegiatan kesantrian yang akan disampaikan oleh penanggung jawabnya Al-Ustadz Muhammad Sani Nasrullah LC Hafizahullah Ta'ala. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur memberikan kita dan senantiasa memberikan kita nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menghirup udara di siang hari ini. Salawat beserta salam kita tidak lupa haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, insan budiman dan suri tauladan bagi kita, ialah Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, perkenankan Ana Muhammad Shalih Nasrullah selaku insyaallah pada hari ini akan memaparkan kegiatan-kegiatan apa saja sih yang diadakan di pondok ya selain KBM, ya, setelah KBM. Nah, setelah KBM kegiatannya adalah yang megang adalah kegiatan kesantrian. Ya, mungkin Anda paparkan secara ringkasnya. Nah, karena ada kegiatan harian, ada kegiatan mingguan, ada kegiatan bulanan, ada yang per 2 bulan, dan juga ada yang per 1 tahun. Nah, jadi kalau kegiatan hariannya seperti apa aja di kesantrian? Nah, yang pertama dari jam 3.30 sampai jam 4.30, yaitu kegiatan santri adalah bangun tidur, ya dibangunkan santri-santrinya, persiapan sholat, tahajud, kemudian ada zikir pagi, sholat subuh. Nah, itu dari jam misalnya hari Senin. Nah, itu juga dibangunkan jam segitu, tujuannya untuk jam 4 pagi hari, nah itu kan sholat subuh berjamaah. Kemudian dari jam 5 sampai jam 6-nya itu ada pengabsenan. Nah, dan juga halaqah tahfidz yang telah dipaparkan oleh Ustadz Ramdan dari jam 5 sampai jam 6. Yang dibimbing oleh asatidz ataupun musyrif-musyrifnya atau guru sakan yang ada di dalam kamar. Nah, kemudian screen. Sebentar. Sebentar ya. Nah, screen.
Nah, kita lanjutkan. Sudah terlihat ya, Umu, Abu. Nah, kemudian dari jam 6 sampai jam 7 lebih 10 yaitu ada sarapan pagi. Ada sarapan pagi, kemudian mandi dan persiapan keberangkatan sekolah. Nah, sampai sini terdengar ya, Umu, Abu. Dari jam 7 sampai jam 7.20 ada upacara dan juga ada hiwar bahasa Arab, yaitu percakapan bahasa Arab di depan sekolah. Kemudian dari jam 7.30 hingga jam 12 itu ada KBM di pagi hari. Dari jam 12 sampai jam 13-nya ini isoma, istirahat, kemudian sholat, baru makan. Nah, kemudian dari jam 1 sampai jam 15 yaitu KBM, dilanjutkan lagi KBM. Nah, kemudian setelah jam 3-nya, jam 3 sore itu ada sholat asar berjamaah. Nah, 3.30. Kemudian dari jam ya, di masjid yang ini oleh guru sakanya masing-masing atau muslimnya masing-masing mandiri ya olahraga. Nah, ada yang ekstrakurikuler ketika ada di jamnya persiapan sholat maghrib dari jam 17.45 sampai jam 18.00 santri-santri pergi ke masjid yaitu untuk melakukan sholat maghrib berjamaah. Nah, setelah maghrib barulah santri akan berdiam diri ya sembari itikaf dari ba'da maghrib sampai isya itu akan ada halaqah ya ada halaqah tahfidz di sore harinya lagi dilanjutkan. Kemudian dari jam 7 sampai jam 7.30 yaitu sholat isya berjamaah. Nah, setelah sholat isya berjamaah dari jam 19.30 sampai jam 8 malam makan malam di dapur. Nah, kemudian dari jam 8 sampai jam 10 malam maka santri-santri belajar malam bersama guru sakannya masing-masing atau sama musrif dan musrifahnya masing-masing. Nah, tujuannya ada pendampingan di sini. Di situ bisa buat sharing ya barangkali di situ ada santri-santri yang mungkin belum ada pelajaran yang dipahami bisa sharing kepada musrif atau guru sakannya. Nah, adapun dari jam 22.00 sampai jam 3.30 yaitu santri-santri semuanya akan berlabuh dalam mimpinya yaitu istirahat di malam hari. Nah, adapun kegiatan-kegiatan mingguannya, nah kegiatan minggu-mingguannya di hari Minggu, nah ini kan hampir sama semua dari hari Senin sampai hari Sabtunya. Nah, kecuali hari Minggu itu pagi harinya setelah sholat subuh, perbedaannya mungkin di situ adalah ada kegiatan kerja bakti. Ya, ada kerjaan bakti bersama-sama, kemudian olahraga, kemudian ada hari penjengukan. Nah, hari penjengukan ini di hari Minggu juga, namun penjengukan ini bukan berarti satu minggu full ya, atau satu setiap pekan ya. Namun kegiatan penjengukan ini ya tidak masalah. Nah, kegiatan penjemputan ini ya, hanya 1 bulan 1 kali. Banat 1 minggu sekali dan insya Allah 1 kali saja dan perlu diingat kegiatan ini sifatnya tidak wajib. Ada juga di hari Sabtu mungkin kegiatan mingguan yang lainnya. Hari Sabtu ba'da sholat maghrib itu ada eh, kajian ya bersama asatidz. Kemudian hari Minggunya ada kegiatan malam harinya ada kegiatan muhadharah yaitu program kemandirian santri yaitu ceramah di depan umum atau di depan publik. Nah, ada juga sebulan sekali kegiatannya adalah apa? Yaitu maraton bersama, yaitu santri-santri, insya Allah yang Banin khususnya akan ada kegiatan maraton di pagi hari, yaitu bersama guru sakannya masing-masing dan juga sama kesantriannya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami paparkan untuk serangkaian kegiatan santri selama di pondok, karena kan ada kegiatan harian, mingguan, tahunan, bulanan, dan seterusnya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Soni Hafizahullah Ta'ala yang telah memaparkan kegiatan-kegiatan santri. Badin akhir ziarah. Badin qabla ikhtitam. Demikian beberapa acara agenda inti kita sebetulnya sudah selesai ya. Hanya saja di sini ada beberapa beberapa tambahan yang sangat penting sekali kami sampaikan. Di antaranya adalah tata tertib. Tata tertib Bapak Ibu sudah menandatangani kesanggupan ketika di panitia PPDB, sudah menandatangani kesepakatan untuk melunasi bayaran. Akan tetapi di atasnya ada juga MOU yang lain, adalah tata tertib juga, hanya saja belum ada materainya seperti yang untuk biaya tambahan, untuk bayaran. Jadi kami harapkan seperti ini ada tata tertibnya. Insya Allah nanti kami share sebentar. Ustaz, share-nya ditutup. Nah, tata tertib. Ini tambahan kita ada pedoman santri pesantren Minhaj Sahabah. Ini sebagai landasan nanti beberapa peraturan-peraturan yang akan kita jalankan selama kurang lebih 3 tahun nanti di sini, walaupun nanti ada beberapa revisi atau beberapa tambahan atau yang akan dikurangi akan kita share, kita akan beritahukan. Tapi untuk sementara ini yang pedoman ini yang akan kita jadikan landasan yang seperti tahun-tahun sebelumnya. Adapun nanti apabila ada revisi nanti kita akan kabarkan. Nah, ini yang kami harapkan nanti dibaca, kemudian di akhir sini ada persetujuan. Nah, ini maksudnya, nah di sini yang di belakang ini mungkin Bapak Ibu sudah dapat di panitia PPDB, hanya saja belum dimatraikan, belum diberikan matrai. Nah, di sini nanti diharapkan semuanya untuk membaca nanti pedoman santrinya dan melengkapi surat pernyataan orang tua di sini. Nah, mungkin ini sedikit untuk pedoman. Kemudian kita berlanjut kepada acara berikutnya adalah sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab terlebih dahulu. Ini sudah banyak sekali ya kita dahulukan. Kita dahulukan sesi tanya jawab terlebih dahulu. Dari yang ditanyakan melalui chat. Sebelumnya nanti kita ke atas terlebih dahulu. Baik, pertanyaan yang pertama, apa beda santri matrikulasi dan non matrikulasi? Baik, sedikit jawab mungkin dengan Ustaz Ramadan. Baik, mungkin saya jawab ya.
untuk pertanyaan tadi yang masuk, apa perbedaan antara santri yang matrikulasi dan yang non matrikulasi ya seperti itu. Baik, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika anak-anak masuk ke sini ada yang namanya tes hafalan baca Al-Qur'an, tes baca Al-Qur'an. Yang mana kita tersebut ada yang namanya pengelompokan. Ada pengelompokan dan nanti akan dilihat nilai hasil dari bacaan Al-Qur'an yang sudah dites oleh masing-masing panitia PPDB. Seperti itu. Dan di sana kami membuat apa namanya itu dua poin. Yang pertama tadi santri matrikulasi, dalam artian itu santri yang mana bacaannya itu di bawah standar, atau dalam kata lain yang santri yang bacaannya itu belum memenuhi baik dari tajwidnya, makhrajnya maupun yang lainnya. Terutama dari 3 poin itu yang kami sampaikan dari kita. Dan nanti ketika anak-anak itu nilainya di bawah yang sudah kami tetapkan, mereka masuk kepada yang namanya program matrikulasi Al-Quran. Adapun untuk yang non matrikulasi Al-Quran itu atau anak ketika masuk ke sini dan mereka tes bacaan Al-Quran dan mereka mendapatkan nilai yang maksimal atau di bawah target atau di atas target yang bukan seperti itu. Baik baca dari maupun dan baca. Nah, tadi sebagaimana kami sampaikan ketika PowerPoint di sana ada perbedaan antara target hafalan santri yang matrikulasi dengan yang non matrikulasi. Adapun untuk tahun ini kami sama semua, baik yang non matrikulasi dengan hafalan 5 juz dari Al-Quran. Jadi dari juz 30 sampai juz 26. Jadi secara umum perbedaan tadi dari kualitas bacaan anak-anak ketika mengikuti tes Al-Quran ya, dari segi kelancaran tajwid dan makhrajnya. Jadi seperti itu dari yang matrikulasi dan non matrikulasi. Baik. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan sudah jelas ya yang ditanyakan. Adapun untuk tahun ini atau yang akan jalan, nanti tidak ada lagi yang namanya santri matrikulasi atau tidak, karena programnya sudah tidak diadakan. Jadi sama-sama semua ketika santri baru, sekaligus tadi bertanya bagaimana kita matrikulasi, ternyata tidak diadakan. Bagaimana penanganannya? Tadi sudah disampaikan. Jadi kita ada program tahsin tajwid itu di kelas. Yang tadinya hanya 2 jam per pekan, sekarang ada 10 jam per pekan. Jadi setiap hari itu ada mapel yang namanya tahsin tajwid. Jadi itu salah satu penanganan bagi santri-santri yang memang tajwidnya kurang. Jadi nanti di kelas dengan guru ada pelajaran setiap hari bertemu untuk program tahsin tajwid. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya adalah apa saja pelajaran yang ada di Beki. Yang pertama, Beki itu menghafal Al-Quran yang 30 juz, kemudian kurikulumnya untuk kelas 7, 8, 9 di semester awal, itu tambahannya ada pelajaran tajwid, ada pelajaran fikih, ada pelajaran bahasa Arab, ada pelajaran akidah, tauhid, ada pelajaran adab akhlak. Jadi tidak banyak, hanya kurang lebih 5 dan 6 pelajaran. Itu yang pilihan, mapel-mapel pilihan yang tidak bisa ditinggalkan. Akidah, akhlak, kemudian bahasa Arab, fikih, juga tahsinnya. Tapi itu mapel yang ditanyakan ya. Untuk 6 semesternya mapel-mapel umum. Mapel-mapel umum nanti tematik. Jadi ada campuran, ada IPA-nya, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya, dan yang lain sebagainya. Kemudian pertanyaan berikutnya, tes Beki ketika jadwal itu tidak bisa datang. Usulnya ketika datang saja ke pondok untuk tesnya. Nah ini salah satunya. Kenapa kita diawalkan? Karena untuk memetakan sakan atau asramanya.
Kita membagi-bagi tempat, membagi-bagi kelas. Jadi setelah datang ke sini memang sudah ada tempatnya untuk beki ini. Jadi kita tidak bisa diakhirkan, bahkan diawalkan untuk persiapan bagian sarana prasarana untuk kelas beki, untuk sakannya dan lain sebagainya. Kemudian tadi ini jamnya sangat padat sekali, tidak ada istirahat. Nanti mungkin tambahan dari Ustadz yang lain, nanti akan ada tambahan-tambahan. Kegiatan tidur siangnya tidak ada. Itu jadwal, kita sudah ada jadwal terbaru, itu 11.25, bukan sampai jam 12. Yang tadi mungkin dari jam 12, itu mencakup ada qoilulah atau tidur siang, kemudian makan, siang juga sholat zuhur. Jadi siang itu dari jadwal yang baru ada 11.25 sampai jam 1. Jadi kurang lebih ada 1 jam 35 menit. 1 jam 35 menit untuk ada qoilulah. Qoilulah insyaallah. Kemudian kita bacakan lagi. Kegiatan santri beki dan reguler sama kegiatan hariannya. Ini untuk KBM-nya tentu berbeda. Beki tersendiri dari jam 7 sampai jam 3 sama, hanya saja beda. Adapun selanjutnya kurang lebih sama dengan santri yang lain. Akan tetapi ada tambahan beberapa dari untuk santri, diantaranya ada acara-acara rihlah. Ada dua bulan sekali itu ada rihlah yang sudah berjalan kemarin seperti itu. Rihlah sebagai penyegaran, refreshing. Karena kadang namanya manusia ada rasa suntuknya dan lain sebagainya, maka itu akan diajak jalan-jalan sama pengampunya, itu ustazah juga. Taib, selanjutnya untuk jadwal penjengukan tadi kapan ya? Taib. Mungkin ini nanti di bagian kepengasuhan Ustadz Supiani, Ustadz Sani Afwan, untuk jadwal penjengukan. Yang ditanyakan untuk jadwal penjengukan, tafadhol Ustadz Sani langsung jawab. Ya, setelah ini aja. Nanti setelah ini. Untuk jadwal penjengukan ya, untuk jadwal penjengukan waktu kapan? Insya Allah kalau di bulan pertama yaitu bulan Juli ya, bulan Juli ini kan baru masuk, kemungkinan besar di bulan Juli ini tidak ada penjengukan. Nah, ada pun bulan Juli, Agustusnya juga nanti kita lihat masalah. Juli ini tidak ada penjengukan. Nah, ada pun bulan akan diadakan atau lebih mendekati belum diadakan yang kegiatan penjengukannya. Jadi September, namun lebih mendekati September. Kenapa tidak diadakan di bulan Agustus? Barunya ini yang justru mulai beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan pondok yang dikhawatirkan itu nanti yang anak-anak barunya ini kemudian setelah dijenguk akhirnya ada pengulangan yaitu seolah-olah dia baru dari rumah, akhirnya kangen lagi, rindu lagi, dan nanti akan menjadi beban pikiran juga bagi santrinya dan juga beban buat pikiran buat orang tuanya juga melihat anaknya nangis dan seterusnya. Itu untuk masalah penjengukan. Nah, mungkin itu ya. Nyambung Zat. Pertanyaan yang apakah bisa dibawa saat jadwal penjengukan? Nah, untuk apakah bisa dibawa pondok ketika jadwal penjengukan? Nah, yang jelas penjengukan ini mulai dari jam setelah amal jama'i rata-rata selesainya itu dari jam 8, ada yang dari jam 8, ada yang dari jam 8.30, tergantung nanti santrinya sampai kapan. Nah, kalau sudah terpenuhi amal jami'inya, yaitu sakan-sakan sudah bersih dan lain sebagainya, barulah boleh dijenguk atau boleh dibawa. Nah, yang jelas yang penting itu kembali ke ma'hadnya di jam 4. Jam 4 itu sudah kembali ke ma'had. Nah, bagi yang rumahnya dekat daerah Ciapus, nah itu masih bisa ya. Adapun yang daerah Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya itu sudah tidak mungkin untuk dibawa pulang.
Jadi harap diperhatikan lagi waktu-waktunya. Jam 4 bagaimana caranya tiba di ma'had. Nah, ada lagi kalau Tapi tidak Ustaz, ada. ini nyambung lagi Ustaz. Untuk jadwal penyelenggaraan 1 bulan 1 kali setiap hari Minggu. Jadi untuk jadwal penyelenggaraan 1 bulan 1 kali setiap hari Minggu ke Ustaz. Setiap hari atau pekan keberapa mungkin? Setiap bulan ya. Baik. Pekanannya, nah untuk saat ini pekanan yang udah kami buatkan. Nah untuk jadwal pekanannya yaitu pekan pertama dan kedua. Pekan pertama ini adalah Bani, maka pekan keduanya adalah Bana. Nanti insya Allah tanggalnya dan seterusnya pekan pertama ini adalah Bani, maka 1 kali. Nah jadi per 1 bulan itu 1 kali. Namun dipisah yang pekan pertama ini Banin yaitu Sandi Putra 1 kali. Nah jadi Sandi Putri tidak ada penyukan di situ. Atau pekan keduanya baru Putri. Nah, pada Putri ini silakan tanda semua, namun kan bulan Putri namun yang Banin ada penyuka. Jadi intinya jatahnya ini 1 bulan 1 kali. Nah, tujuannya kenapa dipisah agar tidak ada pertemuan antara santri putri dan santri putranya, karena khawatirnya ada fasilitas yang diberikan. Oh iya, untuk jadwal penelponannya. Kalau jadwal penelponan, insya Allah dari hari Sabtu, ya, hari Sabtu setelah kegiatan KBM atau ekstrakurikuler, sudah boleh. Jadi mulai Sabtu sore dari Ba'da Asar sampai Minggu tepatnya di maghrib, ya di waktu maghrib. Itu jadwal penelponan. Demikian, Ustaz. Mungkin hanya ini yang bisa Anda sampaikan. Kembalikan ke sini. Baik, kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya. Apakah ada acara mandiri atau santri jalan keluar sekitaran pondok agar santri tidak bosan karena sepekan di dalam pondok? Ini mungkin sedikit dari program kita. Untuk 2 bulan sekali memang ada jalan sehat santri dengan ustadz-ustadznya. Jadi nggak bisa mandiri keluar karena ini bahaya sekali keluar. Jadi ada pengawasnya. Ketika keluar itu 2 bulan kita sudah masukkan ke dalam kaldik. Mungkin kaldiknya belum di-share karena masih menyesuaikan dengan kaldik yang di Diknas. Adapun untuk keluar, untuk bosan dan lain sebagainya kita ada kerja jama'i. Jadi ada kerja bakti nanti sama-sama dengan ustadznya. Kemudian keluar ada jalan sehat dan itu sudah dimasukkan ke dalam kaldik kita. Jadi ada acara rutin. Baik, selanjutnya izin bertanya, kepulangan reguler setiap berapa bulan sekali? Sekian ya. Baik, secara umum kepulangan itu kita di akhir semester pertama. Juga ketika kenaikan kelas atau akhir tahun setelah ujian, itu kepulangan reguler. Jadi yang 3 bulan sekali 2 hari itu per 2 bulan 3 hari itu sudah tidak ada. Jadi kepulangannya untuk yang berjalan itu ketika setelah ujian akhir semester. Ujian akhir semester di bulan Desember, juga ketika di bulan Ramadan. Biasanya di tengah Ramadan sampai itu pulang itu sampai Syawal, kemudian juga liburan ketika setelah kenaikan kelas, itu yang libur-libur panjang. Baik, kita lanjutkan lagi. Afwan Ustadz, untuk program matrikulasi Quran bagi calon santri ikhwan yang tidak terdaftar dalam program matrikulasi Quran sebelumnya, apakah bisa mengikuti program tersebut ya, agar semakin baik dalam menghafal Quran nanti? Kami ulangi lagi. Jadi program matrikulasi sudah tidak ada. Semua santri baru itu disamakan semuanya dengan perbaikan bacaan. Jadi selama 6 bulan yang memang belum memiliki kemampuan untuk menghafal maka tidak diwajibkan untuk menghafal. Kewajibannya memperbagus bacaan, memperbaiki bacaan. Baik.
Ini afwan Ustadz untuk pendaftaran matrikulasi Quran. Sepertinya Baitul Quran kali ya. Ini beda. Matrikulasi ini untuk persiapan yang belum bisa baca Al-Quran. Adapun untuk Baitul Quran yang sudah baca, yang sudah bisa baca, yang program untuk menghafal 30 juz. Afwan, kita ulangi, ada matrikulasi Quran yang sekarang tahun ini akan dihapus. Adapun untuk Baitul Quran ini sudah berjalan, ini program menghafal 30 juz Al-Quran. Baik. Nah, ini untuk nanti, untuk yang tanggal ini belum bisa kami tetapkan sekarang karena kami nanti akan diskusikan dengan bagian pengujinya. Apakah masih bisa diberikan waktu selain waktu itu atau bagaimananya nanti kita akan diskusikan dengan bagian pengampu Bekinya. Nanti kita akan share lagi di grup, insya Allah. Pertanyaan berikutnya, kegiatan KBM berapa hari dalam satu pekannya Ustaz? KBM ada 5 hari, 1 hari untuk ekskul. Jadi 6 hari. 5 hari untuk KBM akademik, 1 hari untuk ekstrakurikuler di hari Sabtu. Jadi kegiatan KBM-nya dimulai dari jam 7.30 sampai jam 3, dari hari Senin sampai hari Jumat, hari Sabtu untuk ekstrakurikuler. Kemudian pertanyaan berikutnya, pas tanggal 14 itu barang-barang dibawa semua kah? Iya. Ketika check-in langsung dibawa semua. Karena untuk kebutuhan selama di pondok. Kemudian Afwan anak agak percepat karena waktu juga kemungkinan tidak bisa semuanya, hanya ringkas-ringkas. Saat bukan jadwal penjengukan, apakah ada jadwal untuk telepon atau video call? Mungkin jawab ringkas saja, Seth. Tidak bisa ya. Ya, bukan jadwal penjengukan, jadi ada setiap pekan itu untuk telepon. Hari Sabtu, ketika hari Sabtu. Ustadz, jika awal termasuk siswa matrikulasi, apakah bisa ikut BKI? Yang ini belum bisa. Jadi selain siswa matrikulasi untuk BKI ini. Apa Ustadz? Jadi untuk yang belum bisa datang di tanggal yang menggunakan BKI, ya nanti yang belum bisa jadwal tes nanti kita akan diskusikan dulu apakah bisa ada waktu yang disiapkan selain waktu itu. Ini terkait penguji. Mungkin nanti paling telat 2 hari nanti kita umumkan untuk tes kekuatan hafalannya yang di sini. Nah, ini Ustadz untuk di luar jadwal makan 3 kali, apakah di luar itu ada snack? Oh iya, ada di kantin kalau di kita menyiapkan kantin. Baik, oh ini, Afwan Ustadz, keran itu apa ya? Dan kalau bawahnya cuma 1, apakah boleh? Nah, ini dibaca lagi. Keran itu biasa yang untuk memutarkan air. Itu ada gambarnya, sudah ada gambarnya di barang-barang yang akan dibawa, barang-barang yang harus dibawa. Keran biasa yang di kamar mandi itu. Jadwal penelponan tadi sudah ya. Kemudian apakah Banat juga boleh keluar pondok jalan sehat? Ustaz Supiani mungkin yang akan menjawab. Fadhal Ustaz. Gantian Ustaz. Ya, jalan sehat ya. Bagaimana laki-laki juga membutuhkan refreshing. Untuk yang laki-laki juga butuh refreshing ya sama sama guru-gurunya. Demikian pula yang banat ya. Cuma nanti teknisnya kita akan lihat baiknya seperti apa.
jalan sehat yang maksudnya untuk banat ini tentunya kita lebih hati-hati ya karena mereka ini kuat gitu ya dan berbeda dengan laki-laki takut di jalan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Insya Allah sama ya. Insya Allah sama. Baik, baik. Ini waktunya ya. Mohon maaf, kita tambahkan 5 menit saja ya. Waktunya kita sepakati karena ini banyak sekali pertanyaan. Kita ringkas saja. Apakah ada program dari pesantren terkait potensi pembulian baik antara teman satu angkatan maupun kakak kelasnya? Ya, ada. Kita ada program namanya nanti sharing dengan guru BK. Ada guru BK salah satunya, juga ada program-program kajian-kajian tentang bahaya pembulian. Kemudian lagi izin bertanya, apakah di setiap kamar ada asatidzah yang mendampingi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan? Jazakallahu khairan. Ya, ada. Menurut pesantren ada asatidzahnya, ada musyriknya juga. Kemudian apakah santri Beki bisa mengikuti OSIS? Untuk Beki belum bisa. Karena dia akan fokus menghafal karena OSIS ini banyak sekali kegiatannya. Jadi untuk yang di luar Beki. Beki ini khusus menghafal Al-Quran 30 juz. Ustadz, apakah di Idul Adha boleh pulang? Ini tergantung ya. Untuk yang tahun ini belum bisa karena sangat berdekatan sekali dengan jadwal liburan. Baik, jadwal penelponan tadi sudah. Ustadz Sony, jawab singkat. Afwan, apakah boleh menemui santri pada hari biasa setelah KBM, misalnya untuk memberikan makanan di luar jadwal kunjungan 1 bulan sekali? Oh iya, untuk ini belum bisa menjenguk, tapi untuk menitipkan makanan boleh dititipkan di security. Ya boleh, ini jadwalnya sama, pertanyaannya boleh dititipkan. Uang jajan dititipkan ke siapa dan berapa uang jajan sehari? Maksimal. Baik. Uang jajan dititipkan ke bagian keuangan. Dan berapa uang jajan sehari? Maksimal 20.000, tidak boleh lebih dari itu. Kemudian apakah ada sarana komunikasi darurat setiap santri-santriwati untuk menghubungi orang tua, misalnya WhatsApp dan lain-lain untuk keperluan misal minta dikirimkan sesuatu. Ini bisa komunikasi dengan musyrif, minta musyrif sakan, ada handphone kalau memang darurat, sangat darurat. Demikian, ini pertanyaannya alhamdulillah sudah selesai ya. Barangkali ada yang terlewat nanti bisa waktu juga bisa. Sebelum kita tutup ada 2 menit, ini ada tambahan dari kegiatan kesantrian yang qadarullah belum tercantum di brosur. Ustadz Sony yang akan menyampaikan. Tafadhol Ustadz Sony. Apaan nggak ada suaranya Ustadz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang saya hormati, Mudir Marhalah SMP, yaitu Kepala Sekolah, Ustadz Irfan, MPD, dan juga Kepala Tahfidz pada Ustadz Ramdan, SPDI, dan juga para wali santri yang saya banggakan dan saya hormati. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ya, yang terlupakan juga, yaitu terkait segala serangkaian kegiatan yang ada di kesantrian. Setelah kita kalkulasi, ternyata ada satu kegiatan yang belum tercover di SPP atau di di brosur PPDB, yaitu kegiatannya adalah halaqah tahfidz. Nah, halaqah tahfidz ini kan kita membutuhkan biaya untuk ini untuk muhafiznya atau untuk penanggung jawab di kegiatan pagi hari, yaitu setelah subuh dan juga setelah maghrib. Ya, setelah maghrib itu kan sebelumnya itu pengampu halaqah atau tahfidz ini bisa tercoverkan dengan uang SPP bulanan. Namun qadarallahu wa masya'a fa'al, ternyata kita mengalami inflasi, yaitu
inflasi dalam pembelian pembelanjaan uang makan santri. Nah, karena ada beberapa yang naik dan lain sebagainya. Nah, kan kegiatan ini daripada kita menambahkan uang SPP bulanan itu kan tidak Rendang, pikir, rendang, pikir. waktu itu diambil dari Banyak wali apa santri yang capek ke Alex Ferguson. yaitu sebesar kurang lebih 300.000 ya. Namun 300.000 ini untuk dengan konsekuensi tidak ada kenaikan SPP. Sampaikan kurang lebihnya mohon maaf ya. Jadi ada kegiatan yaitu kurang 300.000 untuk kegiatan penunjang yaitu halaqah tahfidz. Saya ulangi lagi, kegiatan tahfidz ini ada di dan juga ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan telah memaparkan. Nah, ini sedikit di screen bisa dilihat sudah share screen. Ini rincian dana kegiatan kesantrian kelas 7. Dana rinciannya, uang bukunya, uang ujiannya. Putus Mas. Baik. Nah, ini ada yang tidak termasuk tadi yang sudah dijelaskan di kegiatan, beberapa kegiatan nominalnya 100.000, kemudian ujian tahfidz 100.000, kemudian ada kegiatan santri yang halaqah ini 300.000. Jadi totalnya 500.000, ini yang belum masuk ke brosur. Total daftar ulangnya ketika dijumlah dari yang brosur 3.050.000 ditambah 500.000, jadi totalnya 3.550.000. Ini untuk tahunan, program 1 tahun atau biaya daftar ulang 1 tahun semuanya sudah include di sini. Tidak ada lagi biaya-biaya yang lain setelah ini kecuali SPP. Dan ini bisa dilihat ya di screen ini yang belum masuk di dalam brosur. Jadi totalnya adalah 3.550.000 sama untuk pembayarannya ini. Mungkin semua sudah dapat ya edarannya. Tapi demikian karena waktu sudah lebih dari jam 3 yang kita jadwalkan jam 3 kurang 10 kita sudah akan tutup. Adapun pertanyaan-pertanyaan ini di lain waktu kita akan jawab atau bisa wapri dengan kami sebagai kepala sekolah, juga kepengasuhan, kita ada mudir, ada kepala pengasuhan dan tahfidz. Kami akan sama-sama terus dengan antum semua, kita sama-sama bertanggung jawab dalam pendidikan ini. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terus untuk kesuksesan putra-putri kita di dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini panjang, butuh istiqomah, butuh keseriusan, butuh kesungguhan, butuh kerjasama dari banyak pihak. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau penyampaian yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan menjadikan usaha kita ini sebagai pemberat amal timbangan kita di akhirat kelak. Sebelum kita tutup, ini ada sedikit yang bertanya tadi. Ini jadi yang totalnya ini 3.550.000 ya Umu ya. Bukan 6 juta. Jadi yang belum dibayarkan hanya 500.000 saja tambahannya. Jadi tambahan yang kurang ini 500.000 saja. Afwan, tadi yang bertanya mungkin sudah jelas ya. Oh iya. Jadi total 6,5 juta bukan ya, bukan 6,5 juta. Jadi totalnya 3.550.000. Kekurangannya 500.000 betul. Bukan 300 ya. 300 itu untuk kesantrian, ada tambahan ujian tahfidz. Ujian tahfidz nanti dapat sertifikat setiap tahun sekali. Biasanya di akhir tahun kelas 9. Sekarang kelas 7 kita keluarkan sertifikat, kelas 8 kita keluarkan sertifikat. Sertifikat hafalan santri. Anak ulang lagi. Jadi kekurangannya hanya 500.000. Dan itu ditransfer ke rekening KS, kegiatan siswa. Baik.
Taib. Jazakallah khairan. Mohon maaf sekali lagi kita ambil waktunya di tengah kesibukan Bapak santri, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup pertemuan kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, izin live Ustadz. Bagaimana? Oh ya, tafadhal silakan yang mau Izin live meninggalkan silakan. Zoom. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Jazakallah khairan. Baik, terima kasih. Jazakallah khair. Tafadhalu.